Aku bersyukur padamu Bapa. Ya, tunggu dulu. Ini kita perkenalan dulu. Ini adik Welsa ini pendeta atau bukan? Atau hanya jemaat saja? Aku pendeta bang, aku orang biasa bang. Oh, jemaat biasa teman-teman ya. Adik Welsa ini jemaat biasa teman-teman. Kita coba berdiskusi kepada mereka, kepada Welsa, oke? Ketika Yesus berdoa berkata, Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi Tuhan pada saat itu siapa? Bapa atau Yesus? Dalam kekristenan percaya bahwa Jangan dalam kekristenan loh, Bang. Jangan dalam kekristenan adik Welsa. Dalam Matius 11:25. Iya. Nanti dulu iman. Pak Faruk kan lagi bahas lintas iman. Iya, tapi konteks yang kita bahas Matius 11:25. Jangan iman Kristen dulu. Pertahankan Kristen dong. Iya, nanti dulu kan saya tanya gini. Perhatikan adik Welsa, saya bilang di dalam Matius 11:25 ketika Yesus berdoa, Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi Tuhan di situ siapa? Bapa atau Yesus? Tetap Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi Kok Bapa tidak ada masalah. selesai? Bagaimana kau nyatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu? Bagaimana Anda bisa mengerti dalam kekristenan antara Yesus dan Bapa kalau Anda bukan Kristen? Itu pertanyaan balik bagi Anda. Sementara ini loh adik Welsa, dalam Yohanes adik Welsa, dalam Yohanes 14 nomor 28, dalam Yohanes 14 nomor 28, ya Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Jangan gini Faruk. Matius 19:17, Yesus berkata, tidak ada yang baik selain dari satu, yaitu Allah. Markus 10 nomor 18, Yesus juga berkata, kenapa kamu menyatakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada satu, yaitu Allah Bapa. Nggak ada suaramu adik. Adik. Faruknya potong ayat. Alangkah baiknya kalau mengerti kekristenan, baca jangan potong-potong ayat dari ayat awalnya sampai terakhir. Udah berapa ayat ku baca itu? Gitu banyaknya ayat ku kasih tadi. Yohanes 14:28, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Matius 19:17, Yesus berkata, tidak ada yang lebih baik selain daripada Allah. Markus 10:18, Yesus berkata, mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang lebih baik daripada satu, yaitu Allah Bapa. Jadi menurut Faruk Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Ya jelas beda lah. Kalau kau samakan antara Yesus dan Bapa, berarti Maria melahirkan Bapa. Itu menurut Faruk. Yesus dan Bapa itu satu. Bukan menurut saya loh adik Elsa. Kami untuk sama dengan Faruk. Aduh Faruk, Bukan menurut saya adik Elsa, tapi menurut Yesus. Iya, secara tidak langsung Anda memaksakan statement Bukan Anda saya harus yang sama. memaksakan lo adik Elsa. Aduh, Saya Faruk. akan pergi menemui bapakku bapakmu, kata dia. Allahku Allahmu. Yesus saja berkata begitu. Bahkan Yesus berkata, aku tidak lebih besar daripada Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Kalau memang Yesus sama dengan Bapa, berarti ukuran antara Bapa dan Yesus itu sama, Dik Elsa. Sama. Hakikatnya adalah Allah, tidak bisa dipisahkan. Di mana Yesus berkata, hakikatku adalah Allah? Aduh Faruk, makanya aku bilang Anda nggak akan bisa mengerti dalam kekristenan. Anda sendiri tidak memahami. Jangan paksakan pemahaman Anda. Tinggalkan dulu doktrin imanmu, adikku. Kita ini berdiskusi pakai data, jangan modal iman kamu, adikku. Kami bermintas iman, mintas agama. Iya, tapi ketika kita berbicara lintas iman, kita kemukakan data dulu, adik. Bukan doktrin belaka. Jangan nangis dulu, adik. Jangan nangis, adik. Saya lihat Bang Faruk ini terlalu encer dan terlalu memaksakan keadaan pemikiran Bang Faruk untuk kami samakan dengan apa yang Bang Faruk bilang. Iya, tidak bisa Bang. Adik, Bang Faruk nggak perlu berpikir untuk memahami iman Kristen, adik. Karena Yesus sendiri pun, jangankan saya, Yesus sendiri pun nggak paham konsep iman Kristen, adik.
Yesus itu nggak kenal Kristen. Yesus tidak pernah mengucapkan atau menyebut iman Kristen. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Bahkan dalam Matius 7 nomor 22 sampai dengan 23, Yesus berkata, pada hari yang terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermujizat demi namamu, bernubuat demi namamu, dan pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Adik Welsa dan oten-oten yang lainnya. Apa kata Yesus? Pergilah engkau, nyahlah engkau si pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Jika memang adik Elsa mau menandingkan membuat ayat komparasi, tunggu dulu adik. Sebutkan ayat dalam Bible adik, di mana Yesus menyebut iman Kristen dan memberikan janji keselamatan untuk iman Kristen. Nggak ada. Yesus nggak kenal Kristen adik. Kami tahu bang bahwa Yesus adalah Injil itu tidak membawa agama bang, dia tidak membawa agama Kristen. Tetapi dalam pengajarannya itu maka orang-orang menyebut orang-orang yang mengikut Kristus adalah sebutannya Kristen. Makanya sebutannya itu Kristen bagi orang-orang yang mengikut Kristus, mengikut Yesus. Yesus tidak bawa agama bang. Oke, siapa yang bilang gitu adik? Dan apakah? Dan jangan dulu bang, aku mau menjelaskan dan apakah Yesus tidak menjanjikan keselamatan? Yesus mengatakan bahwa aku menjalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan selamat. Barang siapa yang mati demi namaku, dia akan selamat, dia akan mendapatkan nyawa. Barang siapa yang mati nyawanya, dia akan mendapatkan neraka. Nah, disitulah letak di mana orang yang mengikuti Kristus yang disebut Kristen mempunyai janji keselamatan. Di luar Kristen, di luar pengikut Kristus tidak mendapatkan keselamatan. Salah satunya aku jujur Bang Faru. Apakah Bang Faru percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Oke, sudah? Sudah? Saya gantian ya? Oke. Ya. Jadi adik Elsa ini berbicara berdasarkan doktrin. Yesus tidak pernah dalam Bible berbicara barang siapa yang mati menyebut aku Yesus Tuhan, ya akan masuk surga. Tidak ada ayat seperti itu adik. Kalau Anda tanyakan kepada saya, apakah Anda percaya Yesus itu Tuhan? Saya akan gunakan kacamata Yesus ketika memandang pada Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut Bang Faruk. Siapa Yesus menurut Yesus? Nah, menurut Yesus dalam Markus 12:29, Yesus menyatakan diri dia bukan Tuhan. Karena dia berkata hukum yang utama, dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Dia tak berkata akulah Tuhan Allah, tidak. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus juga berkata, ingat ya, kita gunakan adik Elsa ya, kacamata pandangan Yesus sendiri terhadap dirinya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus yang telah engkau utus. Yesus utusan. Dalam Yohanes 17 nomor 3 berkata dia. Sudah. Dan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus juga berkata, Bapa yang telah mengutus aku, kembali lagi, mengutus aku, suaranya rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Bahkan lagi adik, di dalam Yohanes 14 nomor 28, Yesus berkata, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 10 nomor 29, Yesus juga berkata, Bapa yang memberikan kepada aku lebih besar daripada semua orang. Matius 19 nomor 17, Yesus juga berkata, tidak ada yang baik selain daripada satu, yaitu Allah. Bahkan dalam Matius 11 nomor 25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus menyatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Kenapa adik Elsa dan para oten malah menuhankan kepada Yesus? Semua data yang Bang Faruk sampaikan, ya, bukan menurut pandangan Bang Faruk siapa Yesus, tapi menurut Yesus siapa Yesus. Dari pandangan Yesus siapa Yesus itu sendiri. Yesus tak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Yesus tak pernah menyatakan dia adalah sesembahan. Yesus tidak pernah menyatakan dia membuat satu hukum untuk iman Kristen. Yesus tidak pernah menghadirkan hukum, baik perintah maupun larangan untuk iman Kristen bahkan seluruh manusia. Karena dalam Yohanes 5:30, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang telah mengutus aku.
Tanpa Bapa yang telah mengutus aku, jelas Yesus itu utusan. Kenapa kalian tuhankan? Makanya saya bilang, konsekuensi dari kalian bertuhan pada Yesus, konsekuensi dari kalian menuhankan Yesus, kalian harus tak percaya Bibel, adik. Kalian harus gak percaya Bibel. Semua data yang Bang Faruk sampaikan, pasti adik Welsa ini membantah. Di mute itu adik. Adik Welsa di mute. Ini bang, memang sorry bang. Kalau memang secara garis besar abang membuat suatu data memang dari Alkitab, langsung dari ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu utusan, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu tidak ingin disembah, bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa, dia hanya utusan atau pengiriman dari Allah sendiri, dari Allah sendiri kepada manusia. Ya, no problem. Itu bagi Bang Faruk, tapi bagi iman kami, Yesus itu adalah utusan dan dia juga adalah Tuhan, dan tidak ada data pun yang bisa membantah itu. Kalau memang Bang Faruk menyetujui itu berdasarkan ajaran Bang Faruk, ajaran Muslim, no problem, up to you. Aku nggak apa-apa. Tapi jangan Bang Faruk memaksakan kami orang Kristen untuk tidak percaya Bibel, cobalah tidak percaya itu Yesus utusan. Please, adik, you listen to me. You not even very. You wrong, adik. Sekarang Bang Faruk tanya kepada adik Welsa, dasar iman adik Welsa apa? Apa dasar iman adik Welsa mengatakan Yesus itu Tuhan? Apa dasarnya? Dasarnya bagi saya, dasar iman Kristen saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah satu-satunya penebus dosa manusia. Dasarnya apa? Dasarnya apa iman itu muncul di hatimu? Siapa yang mengatakan itu? Pernahkah Yesus yang berkata seperti itu? Dasarnya itu bang, karena Yesus itu lahir dan mati bagi manusia. Di mana Yesus mengatakan aku lahir dan mati demi manusia? Di mana, adik? Tidak perlu abang mengatakan di mana dan Barakallah. tidak penting bagi kami bang, tidak penting untuk kami menjawab pertanyaan abang. Oh, berarti bagi adik Welsa yang penting Yesus Tuhan gitu. Iya, yang penting Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi yang penting Yesus Tuhan kan, adik? Iya. Itu berarti adik Welsa jangan naik ke room diskusi. Karena imanmu hanya sebatas doktrin belaka, adik. Jangan naik. Jangan kamu naik. Saran dari Bang Faruk untuk adik Welsa, jangan naik ke room diskusi. Karena dasar imanmu adalah iman buta, adik. Iya, iman buta itu hanya modal doktrin belaka. Dengar adik ya, sedikit lagi adik ya, Bang Faruk paparkan ya, dengar dulu. Ini adik Welsa dengar dulu, ini ilmu untukmu adik ya. Ilmu Bang Faruk kasih buat adik Welsa ya secara gratis, dengar adik ya. Yang pertama, taklah mungkin imanmu lebih benar daripada apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, wanita yang melahirkan dia. Tidak mungkin imanmu lebih benar, tidak mungkin iman Kristen lebih benar daripada apa yang disampaikan oleh malaikat kepada wanita yang telah melahirkan Yesus, yaitu Maria. Ingat adik, di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat menyampaikan kepada Maria, langsung kepada Maria, wanita yang telah melahirkan Yesus. Apa dikatakan malaikat? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Malaikat aja mengkabarkan kepada Maria, wanita yang melahirkan dia, bahwasanya dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Tak dikatakan malaikat engkau akan mengandung Tuhan. Tidak, adik. Itu data pertama. Malaikat langsung yang mengatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki kepada wanita yang melahirkannya. Yang kedua, wanita yang melahirkannya pun tidak pernah menyatakan anak yang dilahirkannya ini Tuhan. Jika memang dia yakin anak yang dilahirkannya Tuhan, nggak mungkin dia kecarian ketika Yesus hilang selama 3 hari. Masa dia risau anaknya hilang 3 hari kalau Tuhan? Dan gak mungkin dia kalau memang anaknya Tuhan, gak mungkin mamanya dan kaum keluarganya berani berkata anaknya tidak waras lagi di depan orang-orang Yahudi.
Waktu di dalam bait Allah tertulis dalam Markus 3:21, ketika kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi, adik. Masa Anda yang lebih mengenal Yesus daripada malaikat dan juga wanita yang telah melahirkannya, adik? Gimana itu, adik? Aduh bang. Aduh Tuhan bang. Aduh mau bilang tapi tidak apa-apa bang. Itu menurut abang sih. Bukan menurut saya, adik, menurut Bibel. Ya, abang kan bilang, bagaimana kalau dia Tuhan? Kenapa mamanya nggak sebut dia Tuhan? Mengapa malaikat kita sebut dia Tuhan ketika disuruh dihidupkan kepada kandungan Maria? Dan mengapa Maria mencarinya selama 3 hari dia hilang ketika dia di bait Allah? Ngapain dicari kalau dia Tuhan? Bang, secara manusia, pasti manusia akan mencari anaknya. Tetapi secara Tuhan, dia mengatakan kenapa orang tua saya mencari saya? Dan ketika dia hilang selama 3 hari, orang tuanya mencari dia di bait suci. Apakah seorang anak berumur 12 tahun bisa berargumen sama ahli Taurat? Tidak mungkin, bang. Bisa, adik. Di kami umat Islam, adik, ada anak umur 7 tahun sudah hafal Quran, adik. Dia bisa berbicara dengan ulama, adik. Umur 7 tahun. Bang, anak 7 tahun dalam itu menghafal Al-Quran doang, bang. Tapi untuk mengartikannya tidak bisa, bang. Oke, silakan kamu uji kalau memang dia tidak bisa memahaminya. Jadi begini, adik ya. Yang mau Bang Faruk sampaikan tuh begini buatmu, adik ya, adik Welsa ini ya. Ini silakan adik Welsa pahami ya. Karena begini, adik. Taklah mungkin kamu lebih mengenal Yesus daripada wanita yang melahirkannya. Taklah mungkin kamu lebih mengenal Yesus daripada malaikat yang mengkabarkan tentang kehamilan mamanya. Dan tak mungkin kamu lebih mengenal Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri pun tak pernah mengatakan dia Tuhan. Dan di dalam Bilangan 23 nomor 19, adik, baca adik ya. Bilangan 23 nomor 19, adik, di mana dalam iman kalian kitab Bilangan itu adalah bahagian dari Torahnya Musa. Kitab Bilangan 23:19 mengatakan Tuhan itu bukan manusia, adik. Apa salahnya, bang, di situ? Menurut Taurat itu memang ke manusia. Lah terus apa salahnya? Salah lah. Jadi dasar imanmu apa, adik? Dasar imanmu menabrak semua data yang ada. Dasar imanmu menabrak Bibel, menabrak Taurat, menabrak perkataan Yesus, menabrak perkataan malaikat. Gimana itu, adik? Saya tetap Yesus dan menurut Taurat semua yang dibicarakan dalam kitab Taurat dari kejadian sampai di Malaki itu adalah di mana diwujudkan dan digenapkan dalam perjanjian baru, bang. Yang di mana Yesus Kristus sendiri lahir ke dunia sebagai utusan, sebagai wujud Allah, sebagai pribadi kedua dari Allah, sebagai manusia daging. Dia menebus manusia dari dosa tanpa dia berdosa. Bang Faruk, bayangkan, siapa sih orang yang bisa tebus orang yang dari kesalahan kalau dia tidak mempunyai salah? Sekarang umat manusia jatuh dalam dosa, siapa yang bisa tebus mereka? Tuhan langsung. Tidak mungkin, bang. Masa pencipta masuk ke dalam bumi yang diciptakan? Tapi Tuhan itu maha kuasa, bang. Terserah dia mau berusaha mau jadi apa dan bagaimana, lewat siapa, itu hakikat Tuhan. Kita tidak bisa urus Tuhan. Persoalannya gini loh, adik Welsa. Ya, apa yang kau sampaikan, adik Welsa, itu hanya angan-angan dan doktrin belaka. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible, adik Welsa dengar loh. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan Tuhan jadi manusia, tidak ada, adik. Gak ada Bible mengatakan Tuhan jadi manusia. Bahkan kitab Taurat ya, kitab Taurat pun dalam perjanjian lama kalian pun tidak pernah mengatakan Tuhan jadi manusia. Kalian terlalu memaksakan Tuhan jadi manusia. Lebih celakanya lagi ketika Tuhan jadi manusia, babak belur kalian bikin. Jadi seakan-akan gini, adik Elsa, neraka itu tempat penyiksaan manusia berdosa. Dunia itu tempat penyiksaan Tuhan, adik. Kalian hadirkan dunia untuk tempat penyiksaan Tuhan. Gimana tuh, adik? Imanmu ini buta, adik. Kamu hanya mengikuti apa yang kau dengar. Kamu hanya mengikuti kata pendetamu. Sementara dasar dari imanmu itu tidak ada.
kami tidak seperti orang yang hafal Al-Quran ikut-ikut apa kata ulama, ikut-ikut apa kata ustadz. Kami dipelajari, kami dibilang pendeta kami apa yang disampaikan oleh firman oleh pendeta, pulang dan telaah dan gali lebih dalam lagi dan mengerti sendiri. Dan kami tidak ikut-ikut begitu saja, Bang. Apakah abang kira kekristenan ini cuma mendengar pendeta terus pulang percaya begitu-begitu saja? Tidak, Bang. Jadi jangan Anda mengatakan kamu cuma dengar-dengar, kamu ikut-ikut pendeta, kamu ikut-ikut itu. Jadi apakah kami ini umat percaya kepada Yesus Kristus cuma ikut-ikut doang? Udah ikut? Tidak, Bang. Jangan salah dulu. Kami Ya sudah, bukan kalau gitu adik Elsa silakan jawab. Apa dasar imanmu? Apa dalil Dasar iman imanmu saya, ketika kau dasar imani iman Yesus saya, itu Tuhan? Apa Yesus dalilnya? Kristus. Ya, iman saya tetap Yesus Kristus dia telah lahir, mati dan bangkit pada hari ketiga, dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Di mana tertulis? Yesus mengatakan, aku lahir lalu mati, bangkit ke hari ketiga, terbukti bahwasanya aku Tuhan. Matius Injil, Bang. Baca Injil, Bang. Matius, Lukas. Nggak ada, Lukas. adik. Baca Babang situ, Faruk ini sudah 2 kali baca Bibel, adik. Nggak ada, adik, isinya kayak gitu, adik. Makanya kalian jangan kalian nggak baca Bibel, baca Bibel ya kalian. Udah, Bang. Kalau memang abang bilang nggak ada, makanya saya kembali ke pasal 1, Bang. Apa itu abang kami percaya tidak masuk di akal, ya udah, Bang. Nggak usah lah abang perdebatkan. Itu iman kami. Kalau abang mau perdebatkan tentang Al-Quran, ya silakan. Apa sibuknya abang kalau berbahas masalah Tuhan? Iya bang, siap bang Acong, bang Acong. Iya nggak boleh model iman ya bang, adik wel saya. Ya adiknya. Bisa ketemu. Nggak bisa ketemu gimana bang? Nggak bisa lah, pemikiran kalian di mana bang? Nggak bisa bang. Dia adik Welsa belajar dulu lah ya, dibaca-baca aja dulu Bibelnya adiknya. Ya, kalau modal imani saja makanya tadi Bang Faruk katakan sama adik-adik di bawah ya, yang masih bertuhankan Yesus ya. Kalau nggak punya kemampuan diskusi jangan. Tapi memang ya Bang Faruk pribadi approach ya buat adik-adik Welsa ya. Adik Welsa termasuk kooperatif ya. Ya tidak menghujat kan gitu. Begitu adik Elsa ya. Makasih banyak di Welsa tapi belajar dulu lah. Karena imanmu itu masih sebatas doktrin saja, bukan pembelajaran ya. Faruk kalah, iya. Kalau orang Longor memandang seperti itu ya. Satu ayat Bibel pun nggak disebutkan. Suruh lawan Edis lah, suruh kemari aja Edisnya abangnya. Edisnya suruh kemari ya.